Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi ala ifdali. Wassalatu wassalamu ala rasulih Sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa alihi wa ba'du. Semoga pada pagi hari menjelang siang ini kita terus menerus dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepadanya. Tidak pula semoga kita selalu bahagia. Bahagia dalam taat kepadanya. Kita doakan Bu Marsini binti Sahlani yang wafat pada tanggal 10 April 2025. Kita bacakan bersama-sama suratul Fatihah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Ibu Marsini binti Sahlani diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah dan dimasukkan ke dalam luasnya surga Allah. Kita bacakan suratul Fatihah ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, tema kita hari ini kemuliaan bulan Zulhijjah. Jadi tes ini terbanya mati. Oh iya. Tes kayaknya gak kedengeran ya suaranya kalau. Kedengeran ya? Oh iya kalau gitu. Kemuliaan bulan Zulhijjah. Nah, hari ini tanggal berapa, bulan apa, kalender Hijriahnya? Baik. Hari ini bulan apa kita? Zulqa'dah. Tanggal bisa tanggal 8, bisa tanggal 9. Kalau pakai kalender hisabnya Kementerian Agama sekarang sudah tanggal 9. Tergantung ilmu hisab mana yang dipakai dan ru'yat mana yang dipilih. Baik. Setelah Zulqa'dah itu bulan Zulhijjah. Ada yang tahu bulan apa Rasulullah hijrah? Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah bulan apa? Coba nih ya.
Bulan apa? Bulan apakah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah? Jangan ragu jawabnya. Tinggal searching dulu. Ya. Mungkin kebanyakan akan mengira bulan Muharram kan? Tapi yang sebenarnya adalah tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Jadi Rasulullah itu lahir pada bulan Rabiul Awal. Hijrah pada bulan Rabiul Awal. Wafat pada bulan Rabiul Awal. Kemungkinan kita ini akan menganggap hijrahnya Rasulullah itu bulan Muharram karena kalender hijriah kita dimulai pada bulan Muharram. Terkecoh jadinya. Padahal bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender hijriah itu baru ditetapkan pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Setelah ada usulan-usulan, kata sebagian sahabat, kita tetapkan bulan pertama kalender hijriah itu bulan Ramadan. Ada yang usulan seperti itu. Ada yang mengusulkan bulan Zulhijjah. Dan ada yang mengusulkan bulan Rabiul Awal sesuai dengan hijrahnya Rasulullah. Ada yang mengusulkan bulan Muharram yang kemudian dipilih dari semua usulan tersebut kemudian disepakati adalah bulan Muharram. Dengan ditetapkannya bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender hijriah pada zaman Umar bin Khattab, jadilah bulan Zulhijjah itu bulan yang terakhir. Pernah gak mendengar hadis bahwa ketika Rasulullah datang ke Madinah melihat orang-orang Yahudi puasa, yaitu pada tanggal 10 Muharram, Asyura. Itu gimana konsepnya? Apakah benar Rasulullah itu tiba di Madinah bulan Muharram? Atau bulan Muharram berikutnya? Ya. Rasulullah dalam Sahih Bukhari ketika tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi yang mengerjakan puasa pada tanggal 10 Muharram. Apakah itu menjadi bukti dan dalil bahwa Rasulullah itu hijrah bulan Muharram? Tidak. Jadi Rasulullah itu berangkat pada bulan Rabiul Awal, kemudian ketika sampai bulan Muharram berarti kira-kira udah berapa bulan tuh? Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi belum. 10 bulan kemudian. 10 bulan kemudian Rasulullah melihat tradisi di bulan Muharram tanggal 10 ternyata orang-orang Yahudi berpuasa. Lalu bulan Muharram yang disebut tanggal dan bulan pertama hijrah itu bulan Muharram yang mana? Bulan Muharram setelah 10 bulan Rasulullah di Madinah atau bulan Muharram beberapa bulan sebelum Rasulullah hijrah?
Maka dihitungnya itu setelah 10 bulan Rasulullah ada di Madinah, itu dihitung kalender Hijriah itu. Jadi tidak persis pas Rasulullah hijrah. 10 tahun kemudian 10 tahun lagi, mohon maaf. 10 bulan kemudian, nah bulan Muharram itu yang menjadi tahun pertama dan bulan pertama dalam kalender Hijriah. Makanya kan kita suka bikin kegiatan bulan Ramadan, bulan Muharram itu kita memperingati hijrah Rasulullah. Padahal sebenarnya mah beda. Hijrah Rasul itu bulan Rabiul Awal. Tapi kita itu bulan Muharram ini sesuai dengan penanggalan yang dibuat oleh Umar bin Khattab, itu kita memperingati hijrah secara umum. Bukan hijrahnya Rasulullah. Karena kan Rasulullah itu hijrah terakhir. Adapun para sahabat kan sudah dari duluan hijrahnya. Jadi hijrah di sini bukan soal hanya hijrahnya Rasulullah, tapi hijrahnya seluruh umat Islam yang ada di Mekah saat itu. Baik. Bulan Dzulhijjah itu secara bahasa Dzu artinya mempunyai. Al-Hijjah artinya haji. Jadi Dzulhijjah itu mempunyai haji. Bulan tersebut disebut Dzulhijjah karena di bulan tersebut ada penyelenggaraan haji. Disebutlah Dzulhijjah. Dan penamaan Dzulhijjah ini bukan baru. Artinya bukan pas Rasulullah diutus baru dikasih nama, tetapi ratusan tahun sebelumnya sudah ada nama Dzulhijjah itu, yaitu pada zaman kakek Rasulullah yang bernama Kilab. Itu kira-kira 500 tahun sebelum Rasulullah lahir. Ada konferensi gitu, orang-orang Arab menentukan nama-nama bulan. Sebelumnya pun sudah ada nama. Bulan Dzulhijjah itu sebelum zaman Kilab bin Murrah itu namanya Maimun. Nama bulannya Maimun. Kemudian diganti menjadi Dzulhijjah pada saat rapat tersebut. 500 tahun sebelum Rasulullah lahir itu menjadi Dzulhijjah karena di bulan tersebut ada penyelenggaraan ibadah haji. Di mana di bulan lain tidak ada. Disebut Dzulhijjah. Di surah At-Taubah ayat 36 tentang jumlah bulan dalam satu tahun. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan. Mohon maaf. Seperti ada semut di sini. Kayaknya tapi kok nggak ada ya. Jangan udah pergi ke sebelah sini. Baik. Sesungguhnya jumlah bulan dalam setahun menurut Allah, di sisi Allah, berdasarkan ketentuan Allah itu ada 12 bulan. Ini tidak main-mainnya. Dalam satu tahun terdiri dari 12 bulan, itu sudah berdasarkan ketetapan Allah. Jadi tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Haram itu artinya apa? Suci. Misalkan daging babi itu diharamkan, kenapa? Apa disucikan? Apa tuh? Ya. Jadi yang suci itu. Jadi sesuatu yang suci itu banyak pantang dan larangnya. Misalkan begini.
masjid itu kan suci. Ya, masjid kan suci. Sehingga misalkan dilarang di situ meludah di dalam masjid. Dilarang, bahkan dalam Sahih Bukhari itu ada larangan buang angin di masjid kalau aromanya tidak sedap. Ya. Hadis riwayat Bukhari itu. Ya. Jadi buang angin di dalam masjid itu dilarang, tapi larangan di sini sifatnya kata para ulama tidak haram tetapi makruh. Kalau tahu aromanya tidak sedap. Ya. Sehingga mengganggu orang lain. Soalnya kan kalau di masjid itu misalkan orang habis makan bawang, mulutnya tidak sedap, itu makruh ke masjid. Nah sekarang buang angin kan lebih tidak sedap lagi, maka itu dilarang di masjid. Masjid ini suci, maka banyak sekali hal-hal yang di luar masjid itu diizinkan, tapi pas di dalam masjid dilarang. Nah, tanah haram dan bulan haram itu kenapa jadi suci? Karena ada perbuatan-perbuatan yang di bulan lain itu diizinkan, tetapi di bulan haram itu tidak diizinkan. Itu yang disebut dengan suci. Nah, misalkan daging babi itu haram, karena itu adalah yang dilarang. Larangan, ya, larangan. Dan umat Islam itu akan jadi suci kalau dia tidak makan babi. Jadi babi itu haram karena terlarang. Bulan ini disebut bulan suci karena banyak larangan di situ. Yang dilarang di bulan suci ini adalah berperang. Yang dilarang di bulan suci adalah berperang. Kalau bulan Ramadan bulan suci bukan? Enggak. Oh, berarti bulan haram itu jangan disebut bulan suci kalau begitu. Ya, karena bulan haram itu bulan yang dimuliakan maksudnya, dan memang sebenarnya bulan suci. Misalkan tanah haram, tanah suci Mekah, tanah suci Madinah. Bulan Ramadan berarti tidak bisa disebut bulan suci. Kalau bulan berkah silahkan, ya. Ramadan mubarak katanya kata orang Arab. Ramadan berkah. Tapi kalau misalkan Ramadan bulan haram atau bulan suci, itu bukan. Bahkan itu bisa disebut haram menamakan bulan Ramadan dengan bulan haram. Karena bulan haram itu hanya 4 dan itu sudah berdasarkan ketetapan Allah. Yaitu bulan, bulan apa saja? Wah, berarti emang sudah ngolotok ini. Tahu nggak orang Sunda bilang ngolotok itu ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Jadi dalam setahun bulan itu ada 12. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram, bulan suci. Juga tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, dan tidak bisa ditukar. Harus begitu. Misalkan nggak bisa bulan haram itu diganti jadi Ramadan, nggak bisa. Harus bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Zulhijjah kita lihat tadi, itu bagian dari bulan haram itu, bulan suci itu. Mungkin pernah mendengar tradisi orang Arab yang menunda bulan. Menunda bulan? Belum. Coba surah At-Taubah ayat 37. Kayaknya biar interaktif, bisa ada yang bacakan terjemahannya. Ya. Pemunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pemunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah oleh setan. Dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah,
Di situ ada kata pertama di kalimat itu apa? At-Taubah ayat 37. Ayat At-Taubah ayat 37 ada kalimat pertamanya di situ dalam terjemahannya pengunduran bulan haram. Nah, pengunduran bulan haram itu contohnya begini. Mestinya bulan ini itu bulan Zulhijjah, tapi diundur. Bulan Zulhijjahnya itu jadi bulan Muharram. Bulan Muharramnya jadi bulan Safar. Tuh, kayak begitu tuh. Untuk tahun tersebut berarti dalam satu tahun ada berapa bulan? Ada 13 bulan karena ada satu bulan yang kosong tuh. Dan mereka akan terus melakukan penundaan itu setiap 2 bulan. Setiap 2 tahun. Coba kita hitungnya, kan ini ahli berhitung semua nih. Tahun pertama bulan Zulhijjah ditunda ke bulan Muharram. Bulan Muharram jadi bulan Safar. Bulan Safar jadi bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal jadi bulan Rabiul Akhir tuh. 2 tahun kemudian terjadi lagi penundaan. 2 tahun kemudian, yakni masuk ke bulan yang ketiga, masuk ke tahun yang ketiga. 2 tahun kemudian, yakni masuk ke tahun yang ketiga, itu bulan dimundurkan lagi. Jadi yang tadinya bulan Zulhijjah itu di bulan Muharram, sekarang bulan Zulhijjah jadi bulan Safar. Nah, sistem kalender mereka begitu. Ya, sehingga kalender itu ngaco gitu. Mereka akhirnya karena bulan Zulhijjah itu mereka pindah ke bulan haram, kemudian 2 tahun kemudian dipindah ke bulan Safar, 2 tahun kemudian dipindah ke bulan Rabiul Awal, sehingga mereka melakukan ibadah haji hakikatnya di bulan apa? Bukan di bulan haji. Mereka itu pada akhirnya melakukan ibadah haji tidak di bulan haji, tetapi di bulan, ada kalanya di bulan Muharram, kemudian 2 tahun kemudian di bulan Safar, 2 tahun kemudian di bulan Rabiul Awal. Nah, siklus itu akan kembali betul setelah 25 tahun. Jadi, bulan Zulhijjah itu akan kembali ke bulan Zulhijjah yang sebenarnya setelah 25 tahun. Nah, ketika Rasulullah melakukan haji wada, bulan Zulhijjahnya sudah betul di Zulhijjah yang benerannya. Pas haji wada itu. Jadi haji wada Rasulullah itu di bulan Zulhijjah, dan Zulhijjahnya adalah sudah Zulhijjah yang betulan, di mana siklusnya sudah 25 tahun. Dan setelah saat itu surah At-Taubah ini kan turun berkenaan dengan haji wada itu. Surah At-Taubah itu turun tahun 9 Zulhijjah, tahun 9 Hijriah. At-Taubah. Seluruhnya. Seluruh surah At-Taubah itu turun tahun 9 Hijriah. Haji wada tahun berapa? Haji wada tahun 10 Hijriah. Jadi sudah betul tuh tata cara bulan haramnya berdasarkan surah At-Taubah ini. Turun tahun 9 Hijriah. Bukan bulannya, tahun 9 Hijriah. Haji wada tahun 10 Hijriah. Rasulullah wafat tahun berapa? Tahun 11 Hijriah. Berapa bulan setelah haji wada? Enggak, haji wada itu Zulhijjah, Muharram, Safar 2 bulan. 2 bulan setelah haji wada. Kan ada pergantian tahun di bulan Muharram. Ya. Jadi haji wada itu 2 bulan ke-12 kan dihitungnya menggunakan kalender Hijriah ini.
Maka menunda bulan, mengubah bulan, apakah jumlah tanggalnya, apakah nama bulannya ditukar-tukar seperti orang jahiliyah itu bentuk kekufuran kepada Allah. Ada gak yang mengubah-ubah ciptaan Allah? Haram gak? Haram. Misalkan ada di surah An-Nisa ayat 119, ayat 120 tentang mengubah ciptaan Allah itu dilarang. Diharamkan. Ya, misalkan mengebiri hewan. Ya, mengebiri hewan itu dilarang kan? Karena mengubah ciptaan Allah. Bukan hanya manusia yang diubah, tapi ciptaan Allah yang lain, hewan, kucing misalkan dikebiri, kambing dikebiri, atau manusia dikebiri gitu. Apa ya? Pohon, hewan. Kalau pohon misalkan diutak-atik seperti itu, ciptaannya diubah, misalkan disilang kayak gitu. Disilang apa di mana? Disilang. Ya, disilang. Kalau disilang mah ya enggak. Misalkan gini. Kan dia belum tumbuh ya, Pak. Iya. Di bonsai, kalau saya membonsai tanaman itu mengerikan sekali. Ya. Kalau saya, tapi para ulama enggak. Kalau tumbuhan itu enggak. Ya. Kan dibentuk jadi binatang. Ya, kalau misalkan tanaman itu tidak termasuk mengubah ciptaan Allah. Kalau tanaman, tumbuhan tanaman tidak. Namun saya secara perasaan ya, saya itu tersiksa melihat bonsai. Jadi kuntet ya. Tersiksa sekali itu. Artinya ada tanaman dibuat cacat agar terlihat indah. Saya bilang indahnya di mana dengan cacat ini? Itu perasaan saya. Ya, perasaan saya. Tetapi para ulama menetapkan kalau untuk tumbuhan ini tidak diharamkan. Artinya kalau bikin bonsai di sini tidak haram ya, berdasarkan putusan ijtihad para ulama. Hanya saya sebagai pribadi sendiri kasihan gitu kalau saya itu. Ya. Kalau kucing termasuk hewan mengebiri misalkan itu diharamkan. Ya, mengebiri kucing. Ya. Apanya? Iya. Iya. Oh iya, dijagain aja kucingnya. Iya. Iya, jadi mengebiri hewan, bukan hanya mengebiri doang, tetapi mengubah, misalkan hewan itu digunting telinganya. Ya, digunting telinganya, atau dirusak kakinya, atau dalam membuat tato, ditusuk-tusuk, dibuat gambar, itu diharamkan karena bagian dari mengubah ciptaan Allah. Wajah diapain emangnya? Oh, dioplas. Alisnya dicabut gitu ya. Ya, dicabut, digundulin, kemudian diganti sama, nah itu diharamkan karena termasuk bagian dari mengubah ciptaan Allah. Jadi karena ciptaan Allah ini sudah berdasarkan qudrah yang tidak bisa diubah, kecuali kata para ulama mengembalikan kepada ciptaan semula. Misalkan ada orang terlahir dalam keadaan, mohon maaf, misalkan bibirnya tidak sempurna, kemudian dilakukan operasi plastik. Nah itu halalnya itu. Karena bukan mengubah, tapi mengembalikan kepada yang semestinya. Atau misalkan ada kecelakaan, kemudian ada organ tubuhnya yang rusak, kemudian dioperasi plastik, dioplas, maka itu halal yang itu. Karena apa? Bukan mengubah ciptaan Allah, tetapi mengembalikan kepada ciptaan yang semestinya. Nah, kayak gitu. Itu ketetapan Allah, nggak bisa diubah. Nah, sekarang bulan haram ada 1 tahun itu 12 bulan. 4 bulan dari 12 itu adalah bulan haram. Dan bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah,
dan Muharram, kemudian Rajab. Itu tidak bisa diubah. Sama tidak bisa diubahnya ciptaan Allah. Sama haramnya dengan mengubah ciptaan Allah. An-Nisa ayat 119. Itu sumpah setan di situ. Dikisahkan iblis tuh bersumpah. Gitu ya. Di situ. Di ayat 119 surah An-Nisa itu iblis bersumpah tuh, di situ dikisahkan oleh Allah, dia akan menyesatkan manusia, dia akan memberikan angan-angan kepada manusia, kemudian akan memerintah kepada manusia, lalu manusia itu jadinya memotong telinga hewan. Kalau kata para ulama sekarang itu termasuk cloning hewan itu yang diharamkan, karena katanya sel apa gitu yang paling bagus digunakan untuk cloning itu ada di telinga hewan. Katanya ya, menurut mungkin yang ahli di bidang itu bisa ya bisa menjelaskan, kalau saya kan tidak ahli. Jadi ada sel katanya yang untuk cloning itu paling bagusnya di telinga hewan itu. Nah, itu termasuk diharamkan. Dan itu bagian dari rencana setan dalam menyesatkan dan memberikan angan-angan palsu kepada manusia. Kemudian diperintahkan lagi kata si iblis itu, dan akhirnya manusia mengubah ciptaan Allah. Di antara mengubah ciptaan Allah itu kata para sahabat mengebiri hewan, ditato dengan cara merusak diri, ya, ditusuk-tusuk kan, ditato itu, kemudian mengerik alisnya, dicabut-cabutin gitu ya, atau dikerik sehingga nggak ada alisnya, atau gigi digerinda sehingga carang, gitulah. Itu dalam hadis yang sahih itu diharamkan. Iya, itu dicap menggunakan besi panas ya, sehingga kesakitan kan, sehingga kesakitan itu dilarang, diharamkan. Menyakiti hewan itu diharamkan. Bahkan kalau kita menyembelih hewan terus pisaunya tumpul itu haram karena menyakiti hewan. Itu kita dilarang menyakiti kambing, apalagi menyakiti manusia. Ya. Atau behal mah tidak dirusak. Ya. Behal itu tidak merusak tetapi memperbaiki, ya, memperbaiki. Yang sifatnya memperbaiki, ya, itu dihalalkan. Kalau sifatnya merusak, ya, mengganti yang sudah ada, yang sudah sempurna menjadi sesuatu yang lain, itu yang diharamkan. Atau misalkan berdandan juga termasuk tidak diharamkan selama tidak mengubah ciptaan, ya. Iya, misalkan kalau pengantin kan suka dihias ininya pakai apa? Itu tidak haram, halal. Tapi kalau ditusuk-tusuk jadi tato, itu haram. Ya. Kok ini jadi ngebahas ke situ ini ya? Jadi dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, dan 4 bulan haram itu 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang satu lagi terpisah itu bulan Rajab. Itu adalah ketetapan Allah yang tidak bisa diubah. Haram mengubahnya sama haram dengan mengubah ciptaan manusia. Fi kitabillah. Jadi sama haramnya ya di situ. Jadi saya mengaitkan dengan mengubah ciptaan itu dengan sebagaimana haramnya kita mengubah bulan-bulan yang telah Allah tetapkan itu. Nah, bulan yang paling utama itu bulan apa? Bulan Ramadan atau bulan Dzulhijjah? Coba saya tanya lagi nih ya. Bulan Ramadan atau bulan Dzulhijjah? Nah, bulan Ramadan atau bulan Dzulhijjah, bulan yang paling utama? Ya, ini jangan ragu nih ya. Bulan Dzulhijjah itu punya keutamaan dari tanggal 1 sampai selesai itu sebagai bulan haram. Sama seperti bulan Muharram dan sama seperti bulan Dzulqa'dah juga bulan Rajab sebagai bulan
haram. Ya, sebagai bulan haram. Maka dilihat sebagai satu bulan seutuhnya dibandingkan bulan Ramadan, maka lebih utama bulan Ramadan karena dilihat satu bulan. Yang utama dari bulan Dzulhijjah itu bukan satu bulan, tapi tanggal 1 sampai hari tasyrik, setengahnya aja. Nah, dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah itu baru lebih utama, mengalahkan semua hari di bulan Ramadan. Ya, jadi kalau ditanya secara keseluruhan bulan Dzulhijjahnya dengan bulan Ramadan secara keseluruhan, ya bagusan Ramadan. Tetapi kalau dipisah nih harinya, maka 10 Dzulhijjah dan juga sampai 13 itu lebih utama daripada bulan Ramadan. Ya. Nah, kayak gitu tuh. Tanggal 1 sampai tanggal 13. Nah, dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah ini ada yang paling utama. Tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah disebut hari Arafah. Yaitu tanggal di mana jamaah haji wukuf di Arafah. Nah, terus setelah tanggal 9 ini ada lagi yang lebih utama di tanggal itu, antara tanggal 1 sampai tanggal 13, tanggal berapa? Tanggal 10, karena ada hari raya Idul Adha, dan di situ adalah hari penyembelihan hewan kurban yang pertama. Kemudian setelah itu ada 3 hari tasyrik. Nah, berarti kalau diurut ini dari tanggal 1 sampai tanggal 13 itu pertama tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 sampai tanggal 13. Kemudian tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya gitu ya. Ada juga yang ngitungnya begini. Yang paling utama itu pertama adalah tanggal 9. Yang kedua tanggal 8, namanya Tarwiyah. Ya. Yang ketiga tanggal 10. Yang keempat tanggal 11 sampai tanggal 13. Yang kelima tanggal 1 sampai tanggal 7. Ada yang menghitungnya seperti itu. Jadi nggak nyusun ya. Keutamaannya tanggal 9 itu menjadi paling utama. Ini kemuliaan bulan Dzulhijjah, di mana tidak ada hari yang harinya itu lebih mulia di bulan-bulan yang lain seperti mulianya bulan Dzulhijjah. Kata Ibnu Hajar begini katanya, kenapa sih bulan Dzulhijjah ini menjadi lebih utama tapi di hari-hari itu saja, tidak seluruh harinya? Karena kalau di bulan lain itu rukun Islam dikerjakan berapa? Sampai 4 kan, syahadat, sholat, zakat, puasa. Tapi di bulan Dzulhijjah ini sempurna tuh rukun Islam ada. Kelima-limanya. Puasa ada, zakat ada, kemudian haji ada, bahkan ada lagi kurban ada. Kurban kan nggak bisa bulan yang lain. Maka disebutlah bulan Dzulhijjah ini bulan paling utama dari segi harinya, bukan dari segi bulannya secara keseluruhan tadi, ya. Karena di hari-hari tersebut ada hari di mana semua rukun Islam bisa dikerjakan semuanya di situ. Sampai haji, sampai kurban ada di situ. Baik. Di sini sudah tergambar bagaimana kemuliaan dan keutamaan bulan Dzulhijjah dibanding dengan bulan-bulan yang lain, dan ternyata tanggal 1 sampai 13 ini menjadi yang paling utama, bahkan mengalahkan bulan Ramadan. Kemudian di surah Al-Fajr itu ada sumpah walayalin asyar. Walayalin asyar. Surah Al-Fajr ayat 2. Wal fajr walayalin asyar. Demi malam-malam yang 10. Nah, malam-malam yang 10 itu adalah tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10
Zulhijjah. Ada yang mengatakan tafsirnya itu adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Namun kemudian dianalisis lagi oleh para ulama bahwa 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih utama dibanding dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tetapi siangnya adapun malamnya lebih utama 10 hari terakhir bulan Ramadan dibanding dengan malam 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Karena ada Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar di situ. Ya. Ada Lailatul Qadarnya, malamnya. Makanya kalau siangnya lebih utama mana? Lebih utama Zulhijjah. Bahkan tidak wajib puasa tetapi sunnah puasa. Namun kata Nabi, puasa sunnah di hari Arafah tanggal 9 itu ahtasibu, aku yakin dan aku berharap kepada Allah, kata Rasul, ini puasa 1 hari bisa mengkifarati 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Kalau bulan Ramadan mengkifarati ke belakang doang, tapi itu 30 hari. Ini 1 hari mengkifarati ke 1 tahun ke belakang, setahun ke depan. Jadi lebih utama mana? Puasa Ramadan 30 hari atau 1 hari puasa Arafah? Gimana nih? Ya. Nah, gimana tuh? Iya. Jadi wajib itu tidak bisa dibandingkan dengan yang sunnah. Karena amalan sunnah apapun itu tidak jadi bernilai kalau yang wajibnya tidak dikerjakan. Jadi misalkan puasa tuh tanggal 9 Zulhijjah, Arafah, tapi bulan Ramadannya tidak puasa, maka itu tidak ada pahalanya. Karena yang sunnah itu akan menjadi berpahala apabila yang wajibnya sudah dikerjakan. Gimana kalau qada Ramadan? Wajib. Jadi lebih bagus mana qada atau puasa itu? Nah, ya. Gitu tuh ya. 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 Apanya? Takut qada dulu. Gitu. Ini teh gara-gara dulu para ulama kita ini suka ini bilang. Jadi ulama-ulama kita itu menjelaskan kepada masyarakat bukan menjelaskan hukum, tetapi menggunakan teknik agar orang tuh mau gitu. Akhirnya kata kiainya gini, puasa Syawal dulu aja, nanti qada belakangan. Kenapa? Karena kalau puasa qada pasti dikerjakan. Kalau Syawal tuh belum tentu itu. Makanya kata kiai Syawal dulu katanya. Itu makanya kiai itu menjelaskan melihat kemalasan orang. Melihat karena orang ini malas mengerjakan puasa Syawal, akhirnya disuruh Syawal dulu. Padahal nggak ada aturan. Aturan itu ya qada dulu. Aturan yang sebenarnya adalah qada dulu. Ya, qada dulu aturannya. Walaupun habis bulan Syawal, misalkan punya qadaan 30 hari. Jadi bulan Syawal tuh penuh sama qada. Kan habis tuh bulan Syawalnya. Nggak biarin gitu. Walaupun jadi habis. Contohnya nggak mungkin kan ya qadaan sampai 30 hari bulan Syawal itu ya. Contohnya akhirnya gimana kok bulan puasa Syawalnya gimana dong? Kalau qadanya 30 hari bulan Syawal. Yaitu puasanya itu 6 hari setelah selesai puasa qada itu. Ya, namanya qada. Jadi qada lagi gitu ya. Terus kata ulama yang lain, kalau sudah ditunaikan qadanya pada bulan Syawal, maka tidak usah Syawal lagi. Jadi cukup puasa qadanya itu adalah Syawalnya juga. Begitu. Bukan begitu emang niatnya mah enggak 2 niat qada aja, tapi qadanya di bulan Syawal. 1 niat tapi pahalanya dapat 2. Yaitu pertama pahala qada, yang kedua pahala Syawalnya. Makanya qada jangan ditunda di bulan yang lain gitu ya.
Agar apa? Agar kita punya double pahalanya di situ ya. Karena kalau habis bulan Syawalnya sementara bulan puasa Syawal belum, nah itu sudah cukup tuh ya. Menurut ulama yang kebanyakan. Tapi ada yang mengatakan katanya bulan Zulqa'dah langsung aja 6 hari lagi gitu. Ada yang bilang begitu. Tapi sejauh ini para ulama makanya yang mana? Makanya yang itu. Yang puasa qada penuh di bulan Syawal dan tidak puasa Syawal lagi setelahnya. Gitu. Nah ini yang kayak ginian malah ini ya. Malah penting sebenarnya ya. Karena dulu itu kita disajikan oleh para ulama kita itu menghadapi orang-orang yang malas. Maka kalau orang malas itu kan harus ditekan begitu. Udah Syawal dulu gitu ya. Ya Syawal dulu gitu. Padahal nggak ada aturan Syawal dulu itu, tapi qada dulu. Bahkan kata Imam Hasan Al-Basri itu begini. Imam Hasan Al-Basri itu mengatakan begini. Hasan Al-Basri itu seorang tabi'in yang wafat tahun 110 Hijriah. Dia mengatakan begini. Makruh puasa sunnah apabila puasa qada belum selesai. Nah itu kata Imam Hasan Al-Basri. Makruh puasa sunnah apabila qadanya belum selesai. Ya. Kecuali, nah ada kecualinya ini. Kecuali pada bulan Zulhijjah. Kalau bulan Zulhijjah itu walaupun puasa sunnah dan belum qada, maka tidak makruh puasa sunnah. Ini menunjukkan kemuliaan bulan Zulhijjah. Tuh ya. Makanya tadi saya mundur dulu ke belakang, maksudnya untuk menunjukkan keutamaan bulan Zulhijjah. Ini siapa yang mengatakan? Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang wafat pada tahun 110 Hijriah. Makruh puasa sunnah apabila qadanya belum selesai, kecuali di bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9. Maka di situ silahkan puasa sunnah dan tidak makruh walaupun belum qada. Ya. Ya sekalian saja ya kita puasa qada di situ ya. Niatin qada nanti kan dapat juga itu. Iya puasa sunnah. Enggak digabung. Niatnya satu puasa qada. Iya. Enggak bisa wajib digabung dengan yang sunnah. Iya. Enggak bisa kita menggabungkan amalan wajib dengan yang amalan sunnah. Jadi niatnya puasa qada satu ya. Cuman qadanya kebetulan di tanggal 1 bulan Dzulhijjah dan seterusnya, maka kita satu niat itu qada tapi pahalanya dua, pahala qada dan pahala Zulhijjahnya gitu. Jadi niatnya jangan diduain ya. Satu niatnya, niat qada saja karena yang wajib itu tidak bisa digabungkan dengan niat yang sunnah. Kemudian ini sampai jam berapa? Mohon maaf. Sampai Setengah 12 ya? sampai jam 12. Tapi ini sudah terbayangkan keutamaan bulan Dzulhijjah kayak gimana? Nah, baik ya, keutamaan dan kemuliaan bulan Dzulhijjah. Jadi kita siap-siap nih ya mau puasa bulan Dzulhijjah. Itu kalau yang puasa yang itu sebelum kita Idul Adha kan kita puasa dulu baru pulang sholat baru makan. Iya. Itu dihitung sehari. Tanggal 9 maksudnya. Tanggal 10 waktu Idul Adha kita sebelum sholat kan kita nggak boleh makan minum. Oh, bukan puasa itu. Cuma nggak ini aja. Ya, itu bukan puasa. Ya, bukan puasa. Kalau niat puasa haram ya. Jadi disunahkan tanggal 10 itu tidak makan dulu. Ya, tidak makan dulu. Bukan puasa. Waduh, ini bahaya nih diksinya nih. Ya, bahaya nih ya. Diksinya ya, bukan puasa gini. Puasa dulu ya, nanti setelah menyembelih baru makan. Enggak begitu. Maksudnya jangan makan dulu, bukan berarti puasa. Ya, jangan makan dulu ya, tapi enggak puasa ya. Salat dulu, kemudian menyembelih, kemudian makan dari hewannya itu yang sunnahnya. Cuman di kita ini memang lama banget ya mengurus hewan. Lama sekali. Makanya
Apa namanya? Kalau dulu zaman Nabi itu mengurus hewan kambing itu ngitung menit itu. Potong, misalkan Rasulullah nih habis khutbah dalam Sahih Bukhari diceritakan Rasulullah khutbah turun dari mimbar langsung motong, kemudian dan Rasul itu motong hewan kambing itu sendiri, nggak dipakein orang. Jadi saking terampilnya orang Arab khususnya Rasulullah dalam memotong kambing. Sekarang tuh memotong kambing yang meganginnya 4 orang. Ya. Ya, sekarang Rasul tuh cuman menidurkan kambing sendirian, kemudian memotong kambing sendirian, kemudian dikuliti, itu dalam hitungan menit sudah selesai. Ya. Itu memang cepat sekali sehingga masak langsung makan. Ini kita misalkan kurban di saya itu saya motong zuhur baru bisa dimasak gitu. Kan lapar itu. Udah lapar ya. Nah, nggak bisa jadinya sarapan ya. Ngaji nggak bisa sarapan. Potong sendiri dulu pada hari sebelum. Nah, kalau misalkan dipotong malam atau sebelum sholat Id dipotong, maka itu nggak jadi hewan kurban. Itu namanya hewan daging. Ya, tapi ada pada zaman Nabi itu dalam Sahih Bukhari disebutkan pada zaman Nabi itu ada seorang sahabat yang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Id. Bukan sholat Id, sebelum terbit matahari. Gitu. Kata Rasulullah, enggak, itu bukan kurban jadinya. Tapi itu adalah hewan daging, enggak jadi kurban, jadi daging biasa, ya. Jadi santapan biasa. Kenapa kamu lakukan itu? Ini jadi ada tetangga-tetangga yang lapar. Ya, ada tetangga-tetangga yang lapar. Kalau misalkan menunggu penyembelihan itu selesai sholat Id, itu mereka keburu kelaparan. Maka saya potong dulu. Kata Rasul, ini bagus. Tuh, tapi nggak jadi kurban. Bagus tapi nggak jadi kurban. Kayaknya harus ini deh. Kita makan beli hewan kambing, terus kita beli ayam. Ayam dipotong subuh gitu kan. Buat yang nahan lapar ya. Untuk makan orang yang lagi motong kambing gitu. Misalkan ya. Oh iya. Itu karena kalau disembelih sebelum terbit matahari, maka itu tidak jadi kurban. Kata Rasulullah, kamu punya apa lagi hewannya? Aku punya anak kambing. Kata Rasulullah, potong, namanya Abu Burdah. Abu Burdah, ya udah kamu ganti hewan kamu tadi yang disembelih sebelum terbit matahari itu dengan hewan anak kambing kamu itu. Nah, makanya anak kambing ini tidak sah dijadiin kurban tuh. Tetapi khusus Abu Burdah saat itu diizinkan oleh Rasulullah karena mengganti yang hewan kurbannya yang udah dipotong sebelum itu. Nah, itu harus aturannya ya. Aturan kalau dipotong sebelum terbit matahari itu jadinya hewan biasa. Hewan daging disebutnya. Nah, kalau setelah terbit matahari itu jadi hewan kurban. Nah, kita kembali ke secara umum keutamaan dan kemuliaan bulan Zulhijjah. Amalan apa yang disunnahkan pada 10 hari pertama sampai hari tasyrik bulan Zulhijjah? Maka pertama adalah qiyamul lail. Ini tradisi para ulama salaf. Jadi qiyamul lail itu sama seperti Ramadan aja. Jadi tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah itu ramai seperti iktikafnya 10 hari terakhir Ramadan. Nah, ini belum tradisi, ini kelihatannya di kita nggak ada ini. Mungkin bisa di sini dimulai. Iktikaf, ya, iktikaf dan qiyamul lail di malam tanggal 1 sampai tanggal 10 di masjid. Ya di masjid. Kalau itikaf ya di masjid, nggak bisa di lapangan. Ya. Ya, itikafnya itu kalau itikaf nih,
I'tikaf itu gimana sih aturannya gitu ya? I'tikaf itu bagusnya itu 24 jam. Jadi caranya itu gini. Masuk sebelum maghrib malam tanggal 1, keluar setelah maghrib di tanggal 2. Itu namanya 24 jam. Itu dihitung 24 jam. Jadi siang dan malam itu i'tikaf itu bagusnya. Berarti kalau 10 hari gimana tuh? 10 hari masuk sebelum maghrib tanggal 1, keluar setelah maghrib tanggal 10 gitu ya. Itu utamanya. Jadi i'tikaf itu full ya. Dan kalau misalkan keluar masjid untuk makan atau keluar masjid untuk buang air, untuk mandi, itu tidak membatalkan i'tikafnya. Ya. Masuk baru niat lagi ya katanya. Oh enggak kalau itu. Ya, kecuali keluarnya iseng gitu, mau nyari sinyal doang. Nah, itu dia harus mulai niat lagi. Ya. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan yang primer, makan ya. Bahkan makan pun selama katanya di dalam masjid itu masih ada yang bisa makan di masjid, kayak di Masjidil Haram kan makan di masjid. I'tikaf di Masjidil Haram kan dikasih makan tadi masjid. Itu untuk nyari makan keluar jadinya membatalkan i'tikaf. Dan i'tikaf itu batal bukan batal kayak batal sholat, tapi kayak batal wudhu. Apa bedanya batal dengan batal wudhu? Bisa ngambil niat aja deh. Nah kalau batal sholat kan kita lagi sholat, batal kan diulang. Jadi misalkan kita mau sholat zuhur, pas rakaat ketiga batal, maka itu rakaat yang sebelum itu jadi hangus semuanya. Nah kalau wudhu, terus kita batal wudhunya, hangus ke wudhu yang kemarin yang tadi? Enggak, nah i'tikaf juga sama. Yang disebut batal itu bukan hangus, tapi harus memulai lagi. Niat baru ya. Jadi batal i'tikaf itu sama dengan batal wudhu, bukan menghanguskan i'tikaf sebelumnya, tetapi perlu niat lagi untuk masuknya. Nah kalau keluarnya itu keluar masjidnya untuk kebutuhan yang primer seperti makan, dan memang di masjid nggak ada makan atau mandi atau buang air kecil, itu tidak batal. Artinya tidak harus memperbarui niat pas masuk lagi masjid, kecuali keluar masjidnya untuk tujuan yang lain yang tidak penting ya, misalnya gitu. Bahkan Rasulullah itu dalam Sahih Bukhari gini, saking nggak mau kan gini, Rasulullah itu rumahnya itu satu dinding dengan masjid, dan antara masjid dengan rumah Rasul itu ada namanya khawkhah, pintu kecil. Nah Rasulullah itu ketika mau mandi ya, kepalanya disiram, dimandiin sama Siti Aisyah, beliau hanya menjulurkan kepalanya aja dari masjid gitu. Kemudian dibasuh oleh Siti Aisyah di luar sampai disisir. Jadi kakinya tetap di masjid, kepalanya di luar masjid, karena menjaga agar i'tikafnya kontinu, nggak keserang batalnya gitu. Sampai segitu tuh menjaga i'tikaf ya. Nah itu kalau i'tikafnya memang Rasulullah itu siang dan malam selama 10 hari, nggak keluar-luar, semua 10 hari nggak keluar-luar, kecuali buang air besar, buang air kecil. Makan pun Nabi di dalam masjid, makan di dalam masjid. Mungkin bisa dilihat contohnya di Masjid Nabawi, Masjidil Haram sekarang i'tikaf memang makannya di dalam masjid ya. Kalau di masjid kita nih nggak bisa ya makan di dalam masjid ya, karena takut berantakan ya, takut kotor ya, takut kotor, bahaya juga kan, kita dilarang mengotori masjid ya. Tapi kalau misalkan bisa terjaga kayak di Masjidil Haram, bagus juga tuh makan di masjid. Nah bisa juga i'tikaf itu siang doang. Nah kalau siang doang tuh gimana caranya? Masuk sebelum subuh ya, keluar setelah maghrib ya, itu namanya i'tikaf siang doang. Masuk sebelum subuh ya, sebelum subuh masuk masjid, nanti keluar masjidnya setelah maghrib, itu namanya i'tikaf siang doang. Nah enggak, i'tikaf tuh utamanya siang malam, yang kedua siangnya aja, yang ketiga baru malamnya aja. Nah kalau malamnya aja masuk ke masjid sebelum maghrib, keluar setelah subuh. Ini untuk khusus yang Dzulhijjah ya? Ini semua i'tikaf. Ramadan juga
Iya. Tes. Kayaknya ini agak baterainya ya. Baik. Jadi itikaf itu apa ini ya yang ininya kayaknya yang harus dicolokin ya? Udah juga. Tes. Nah, baik. Oh, ini kalau begini saya harus teriak-teriak nih. Jadi itikaf itu bagusnya siang dan malam. Kemudian siangnya saja atau malamnya saja. Itu itikaf. Bahkan sebenarnya itikaf itu sekedar punya pahala yang masuk ke dalam masjid, misalkan baca subhanallah keluar lagi ke masjid, itu sudah punya pahala itikaf. Baik. Kalau sekedar untuk mendapatkan sunnah itikaf, maka seberapa lama pun, walaupun hanya 1 menit misalkan, itu udah dihitung pahala. Misalkan saya masuk ke dalam masjid, 1 menit kemudian saya keluar masjid, maka itu kita punya pahala itikaf 1 menit. Ya. Maghrib sampai Isya, tes. Maghrib sampai Isya, kita niat itikaf, jadi sebelum maghrib kita masuk, kemudian setelah salat Isya kita keluar, maka kita punya pahala itikaf dalam durasi segitu. Ya. Jadi bisa tuh itikaf tuh bebas ya. Cuman kalau kita melihat keutamaannya, yang pertama siang dan malam utuh, ya. Yang kedua siang saja utuh. Kemudian yang ketiga malam saja utuh gitu ya. Nah, selain itu misalkan nggak utuh ya, keluar masuk misalkan, itu pun punya pahala juga sesuai dengan durasi itikafnya itu. 1 menit, 1 jam, misalkan 2 jam dan lain-lain bisa. Nah, ini itikaf ini disunnahkan setiap kali kita ke masjid, tetapi yang menjadi muakkad adalah itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi bukan 10 malam, 10 hari terakhir, artinya siang dan malamnya. Ya, siang dan malamnya. 10 hari terakhir Ramadan. Bukan hanya malamnya saja, tapi juga siangnya. Bahkan kalau boleh milih, lebih utama siangnya doang atau malamnya doang? Enggak, siangnya lebih utama daripada malamnya. Apakah karena sudah dapat Lailatul Qadar akhirnya enggak itikaf setelahnya? Tetap saja malam 22 sampai akhir Ramadan Rasulullah itu itikaf. Karena itikaf ini ibadah tersendiri. Ya, ibadah tersendiri yang berbeda dengan Lailatul Qadar gitu ya. Makanya itikaf tuh malah siang hari. Bahkan ada ulama mengatakan syarat itikaf tuh harus puasa. Ya. Syarat itikaf tuh harus puasa. Berarti kan itu siang hari. Karena kalau malam hari kan nggak puasa. Maka lebih utama mana itikaf siang hari dan malam hari? Maka siang hari karena kita dapat saking lagi puasa. Kalau malam hari punya juga keutamaan, yaitu sholat malam. Ya. Di siang hari karena sambil puasa gitu ya. Kalau malam hari kita ini utama juga. Kenapa? Karena kita bisa sholat malam dan kita bisa menyebut Lailatul Qadar dalam keadaan i'tikaf, ya, dalam keadaan i'tikaf. Kan ada juga Lailatul Qadar tapi nggak dalam keadaan i'tikaf, bisa saja, ya. Ibu-ibu lagi di rumah, misalkannya lagi tilawah, dapat tuh Lailatul Qadar, bisa saja. Karena i'tikaf dan Lailatul Qadar itu 2 hal yang berbeda. Bisa, tapi tidak i'tikaf. Kalau di rumah kan tidak i'tikaf. Iya. Enggak. Salah satu cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu i'tikaf. Tetapi i'tikaf bukan hanya untuk Lailatul Qadar. Ya. Jadi sekali lagi, i'tikaf hanya salah satu amalan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bukan adapun i'tikaf itu bukan hanya untuk Lailatul Qadar saja. Makanya bisa i'tikaf itu ya bulan apa saja, jam berapa saja i'tikaf itu. Ada ulama mengatakan mensyaratkan puasa, ya, di siang hari itu puasa. Nah,
Amalan ulama salaf di bulan Zulhijjah ini tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah sholat malam dan i'tikaf. Berarti kalau sholat malamnya malam doang, kemudian i'tikafnya bisa sampai siang, dan puasa. Jadi malamnya itu adalah sholat malam dan i'tikaf, kemudian besoknya itu juga puasa dan i'tikaf juga. Nah, silakan mau i'tikaf malam doang, atau siang doang, atau siang malam, yang jelas ada kesunahan di situ. Malamnya sunnah qiyamul lail, kemudian siangnya sunnah puasa. Namun qiyamul lail di sini tidak berjamaah. Ya, qiyamul lail di sini tidak. Kalau Ramadan kan berjamaah qiyamul lailnya, sunnahnya. Terserah. Karena bukan tarawih, ini qiyamul lail biasa seperti umumnya kita di bulan-bulan yang lain. Cuman punya keutamaan yang lebih, dan itu menjadi tradisi ulama salaf. Tuh, udah berapa tuh amalannya? Ada i'tikaf, ada qiyamul lail, ada puasa. Dan itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 puasa. Sama 10 nggak bisa lagi puasa, ya. Tetapi kalau i'tikafnya dan qiyamul lailnya sampai malam tanggal 10 masih bisa, ya. Untuk amalan malamnya, ya. Baik. Ini kira-kira dari 3 ini yang paling gampang dikerjakan yang mana nih, ya? Kelihatannya i'tikaf lebih gampang, ya. Kayaknya kalau di masjid gitu, sejujurnya tradisi ini nggak terlihat di Indonesia, ya. Sejak bertahun-tahun ini saya nggak melihat ini. Padahal DKM bisa membuat program ini, ya. Kalau misalkan di Madinah itu memang terlihat, karena di situ kan orang-orang memang mau hajian juga, jadi kan kelihatan syiarnya kalau di sana, ya. Baik. Kemudian amalan di bulan Dzulhijjah itu adalah takbir. Nah, takbir ini dimulai kesunahannya ada takbir mursal atau takbir mutlak, dan ada takbir muqayyad. Coba. Mursal. Takbir mursal ini sama dengan takbir mutlak. Jadi mursal dan mutlak itu sama, ya. Jadi jangan bingung, kata sebagian ustadz, kok kayak takbir mursal, kok di sini bilang takbir mutlak, pada itu juga. Ya. Ya, ada takbir mursal atau mutlak, yang kedua ada takbir muqayyad namanya. Ya. Takbir mursal, takbir muqayyad. Takbir mursal itu adalah takbir umum yang tidak dibatasi waktunya kapan. Kalau muqayyad itu ada waktunya khusus. Nah, gitu ya. Ya. Ada 2 jenis takbir. Pertama, takbir mursal atau mutlak. Yang kedua, takbir muqayyad. Takbir mursal atau takbir mutlak itu takbir yang tidak dibatasi waktunya. Yang tidak dibatasi waktunya, yakni kapan saja. Kalau yang muqayyad itu dibatasi waktunya, yaitu setelah sholat fardu. Setelah sholat yang 5 waktu. Ditakbir setelah sholat 5 waktu. Namanya takbir muqayyad. Ya. Takbir mursal atau takbir mutlak dan takbir muqayyad. Kalau takbir mursal apa tadi? Iya. Iya, betul. Kemudian kalau yang muqayyad setelah sholat fardu. Baik. Kapan dimulainya takbir mursal? Nah, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama salaf. Sebagian sahabat Rasulullah SAW ada yang mulai takbir mursal ini dari malam tanggal 1 Zulhijjah sampai asar, sampai habis asar tanggal 13 Zulhijjah. Jadi hari tasyrik terakhir. Wah, itu panjang sekali tuh. Jadi di jalan-jalan, di masjid-masjid, di pasar, ketika ketemu itu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi 3 kali.
Ada juga yang mengatakan 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ada, tapi kalau kebanyakan di kita kan 3 kali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian bisa ditambah La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jadi 3 kali takbir di awal. Ada juga yang 2 kali Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ibu-ibu lagi masak, lagi ke kafe gitu misalkan, itu takbir di situ ya. Kalau sekarang kan ibu-ibu suka ke kafe. Zamannya takbiran di situ ya. Karena sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah ya. Jadi waktunya panjang terserah. Pokoknya dari malam tanggal 1 Zulhijjah sampai asar tanggal 13 Zulhijjah. Hari tasyrik terakhir. Ya, hari tasyrik terakhir. Sampai tanggal 13 asar tanggal 13 Zulhijjah sampai sore ya. Enggak, maghrib. Ya, jadi kan kalau kita hilal kan maghrib. Jadi tanggal 1 itu diboleh maghrib. Ya. Sampai berakhir hari tasyrik. Ya, tanggal 13 itu berakhir hari tasyrik. Itu berarti selama 13 hari itu siang malam gemuruh takbir tuh. Tapi kalau di kita lagi-lagi ini nggak ada tradisinya. Nah, ya mungkin kalau ditradisikan lagi di masjid-masjid, di mana-mana, di mall gitu ya, atau di toko-toko, di apa apanya? Protes lagi. Ya nggak usah pakai pengeras suara, kita aja takbir ya, meramaikan gitu. Ya. Ini kan kita lagi merasakan suasana yang di Mekah sana. Jadi suasana yang haji umroh yang ada di sana itu terasa sampai ke kita. Jadi takbir-takbirnya itu. Kemudian ini bagi yang sedang tidak haji. Nah, kalau sedang ihram haji itu sunnahnya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Nanti setelah lontar jumroh, Aqobah baru di situ takbir. Kalau lagi ibadah haji, kalau yang nggak haji kayak di kita ini kan nggak haji, berarti takbir terus dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Ini namanya mursal. Tapi ada juga ulama yang mengatakan takbir mursal itu dimulai dari subuh tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Asar. Subuh tanggal 9. Jadi kalau misalkan ada ustadz menjelaskan nanti mulai takbir mursal itu tanggal 9 Zulhijjah subuh gitu ya. Berarti itu juga benar juga, ada contohnya dari ulama salaf kita. Terus ada juga yang bilang dari zuhur tanggal 9 mulainya. Ada yang bilang maghrib malam tanggal 10, berarti malam takbiran Idul Adhanya gitu. Ada yang bilang seperti itu ya. Ada juga yang bilang habisnya itu ketika imam sudah masuk tempat sholat. Ketika Idul Adha habis katanya waktunya. Ada juga yang bilang ketika imam sudah khutbah. Ada juga yang bilang ketika imam setelah selesai sholat Id. Jadi banyak perbedaan pendapat ulama di sini tentang kapan mulainya takbir mursal dan kapan berakhirnya waktu takbir mursal ini. Dan kita kalau melihat tradisi para ulama salaf di kalangan sahabat umumnya itu di tanggal 1 sampai tanggal 13 tengah berhenti. Tapi kemudian ada ulama-ulama belakangan kayak Imam Asy-Syafi'i itu hanya di tanggal 9 saja mulainya sampai tanggal 13. Ada yang mengatakan sampai sholat Id saja. Takbir mursal itu. Jadi kalau misalnya kita dengar ada penjelasan ustadz yang lain beda-beda, semuanya benar. Jadi jangan disalahkan. Semuanya benar. Walaupun kata ustadz itu bilang ini salah nih yang betul, tetap aja kita udah tahu ilmunya. Berarti si ustadznya belum mengetahui luas ilmunya. Nah, kalau takbir muqayyad itu setelah sholat.
Kapan mulainya takbir muqayyad? Nah, kalau takbir muqayyad ini dari mulai subuh tanggal 9 sampai asar tanggal 13. Jadi bukan dari tanggal 1 nih mulainya. Jadi subuh tanggal 9 takbir habis sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Seperti biasa ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baik sholatnya itu berjamaah maupun sholatnya sendiri. Dan yang penting sholatnya sholat apa? Sholat wajib, bukan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah enggak. Walaupun ada ulama mengatakan sholat sunnah juga, katanya sunnah juga takbir, tetapi itu tidak diikuti oleh kebanyakan ulama. Jadi kita sholat sunnah kita habis wajib dia takbir dulu ya baru mau. iya, takbir dulu baru itu kita sholat sunnah. Ya. Takbir dulu, sholat sunnah. Baik sholat apa? Sholat fardnya itu berjamaah maupun sholat sendiri. Jangan begini, misalkan kata seorang ustadz harus sholat berjamaah, kalau sholat sendiri nggak sunnah. Itu mungkin ada juga pendapat yang kayak gitu ya. Tetapi kebanyakan ulama berdasarkan hadis-hadis itu baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah ya. Ya kalau misalkan harus sholat berjamaah nih ibu-ibu bisa jarang ke masjid ya. Jadi nggak takbir dong jadinya gitunya. Nah makanya ibu-ibu pun dapat. Dan ini berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Kadang-kadang kan ada satu amalan yang memang hanya laki-laki saja. Takbir di hari raya itu di sini kan gini, perempuan itu punya kekhususan. Apa kekhususannya? Yaitu pelan-pelan suaranya, jadi Allahu akbar, Allahu akbar gitu ya. Kalau perempuan. Tetapi kalau takbirnya ini keras juga. Bahkan misalkan Idul Fitri ini dalam Sahih Bukhari disebutkan Rasulullah itu memerintahkan kepada perempuan itu untuk ikut takbir ketika mau sholat Id. Di lapangan itu kan takbir dulu tuh bareng-bareng. Kan perempuan tuh biasanya disuruh untuk pelan-pelan tuh. Tetapi untuk takbir di hari raya itu disunahkan keras juga seperti laki-laki. Khusus untuk itu. Ya ada khusus untuk takbir ya. Kalau dalam Sahih Bukhari itu takbir Idul Fitri ketika ada di lapangan menunggu Rasulullah datang imamin tuh. Itu perempuan-perempuan tuh pada takbir suaranya keras ya. Padahal biasanya perempuan itu suaranya pelan. Nah, di sini menunjukkan bahwa kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam bab takbir ini. Walaupun untuk dikeraskan itu khusus ketika mau sholat Id saja. Ya, di lapangan ketika mau sholat Id, ketika imam belum datang. Setelah hari imam datang, baru di situ takbir selesai. Kemudian sholat ya. Biasanya ibu-ibu suka keras atau enggak takbirnya? Pelan ya? Pelan. Tapi kalau disunahkannya kalau lagi di lapangan itu disunahkannya keras tetap bagi perempuan juga ya. Tapi jangan dipengaruhi suara juga kali ya. Baik. Ini kita gemakan takbir ya bulan Dzulhijjah ini, dan saya ingin sekali sebenarnya mentradisikan takbir ini seperti para ulama salaf dulu, kalangan para sahabat Nabi itu rame gitu. Tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu rame gitu sekali. Masjid-masjid itu kayak bulan Ramadan ini 10 hari terakhir Ramadan gitu. Ramainya masjid itu gitu. Nah, di kita ini nggak ada tradisi itu karena kita menganggap bahwa bulan Dzulhijjah ini seperti hanya untuk orang yang haji saja. Padahal enggak gitu ya. Baik.